Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Berarti sebetulnya dari berbagai macam banyak agama ini, pada akhirnya sebetulnya kan kafir-kafiran semua. Ini saya mau nanya lagi, Bang. Tentang setiap agama ini kan bertujuan berserah diri kepada Tuhannya masing-masing. Terus bagaimana yang dikatakan kafir tuh? Oh, itu istilah Tuhannya masing-masing itu kan yang perlu dipertanyakan dulu. Kalau dari ungkapan menyembah atau mengabdikan dirinya kepada Tuhannya masing-masing, ini kan seakan-akan Tuhan itu kan banyak. Iya kan, sebanyak jumlah agama. Nah, ini sebetulnya tidak seperti itu. Tuhan itu tetaplah satu. Cuma penyebutan dan tata cara mereka itu yang berbeda-beda. Makanya Tuhan yang Maha Esa. Untuk penyebutan secara umum, Esa itu kan tunggal. Arti tunggal satu dan satu-satunya. Nah, di agama tertentu menyebutnya dengan istilah tertentu. Dan demikian juga di agama yang lain. Tapi yang sebenarnya adalah sama saja sebetulnya. Nah, kenapa kemudian muncul istilah kafir? Kafir itu kan dari kata kufur, bukan kafaru, tapi dari kufur. Kalau kafaru itu kan sama dengan cover. Cover itu penutup. Ibaratkan kitab atau buku, sampulnya yang melindungi isi kitab itulah yang namanya cover atau kafaru. Kalau kafir itu dari kufur, artinya ingkar. Nah, misalkan begini, sesuatu agama ini tidak memakai atau tidak tertarik, tidak sependapat dengan tata cara dan kitab sucinya agama yang lain. Iya. Ya kan? Maka agama yang satu ini menganggap agama yang lain ini adalah kafir atau kufur. Artinya dia mengingkari apa yang dia yakini. Gitu loh. Jadi maksudnya begini, gampang dipahami. Misalkan Muslim, ini langsung aja biar gampang. Ya. Menganggap selain Muslim itu kafir, itu betul apa tidak? Sudah betul. Sudah betul. Sudah betul dan sudah benar. Jadi mengatakan bahwa misalkan Kristen, ya, itu kafir, itu sudah betul. Iya, sudah betul. Tapi artinya adalah mengingkari apa yang diyakini oleh agamanya tuh. Muslim, gitu loh. Jadi Kristen ini mengingkari apa yang diyakini oleh Muslim. Nah, kalau dibalik bagaimana? Iya kan? Kalau dibalik bagaimana? Iya. Bagi golongan Kristen, jika dianggap yang mengingkari ajaran Kristen ini ingkar, maka ya jangan melarang menganggap yang lain ini juga kafir. Kan begitu tuh sebetulnya. Sama-sama mengingkari ajarannya masing-masing. Nah, di agama-agama lain juga berlaku seperti itu. Misal saya ini Muslim, menganggap kafir ke penganut agama yang lain tidak ada masalah. Karena konteksnya kafir ini artinya ingkar. Lah kalau saya nggak mengingkari ajaran yang lain, ya sama saja dengan pelin-pelan saya ini kan. Tapi juga tidak boleh sakit hati ketika kita mengingkari orang lain itu tadi yang diyakini orang lain, kita disebut kafir juga, ya juga nggak boleh protes, juga nggak boleh sakit hati juga. Oh, nyatanya juga kita mengkafirkan pihak lain. Jadi siapapun yang mengingkari apapun yang kita yakini, nah itulah kafir atau ingkar terhadap apa yang kita yakini sendiri. Lah, orang lain juga begitu. Kalau orang lain memandang kita mengingkari ajaran mereka, maka dia juga berhak mengatakan
kita ini kafir. Sama-sama. Ya. Jangan sama-sama kan sebetulnya. Jangan kok mau mengatakan, mau menjudge orang itu kafir, tapi kalau dikafir-kafirkan malah sakit hati. Lah ini kan nggak fair namanya. Iya. Nggak fair dan maunya kan menang sendiri. Nah ini logika kita kan seperti itu. Berarti sebetulnya dari berbagai macam banyak agama ini, pada akhirnya sebetulnya kan kafir-kafiran semua. Iya kan? Bagi agama A untuk si B, A ini kafir. Bagi golongan A mengatakan bahwa B ini kafir. Nah, golongan-golongan yang lain juga seperti itu. Nah, ini arti yang sebenarnya istilah kafir itu dari kubur, mengingkari itu seperti itu. Jadi kan simpel sebetulnya, makanya kalau kita dicap kafir oleh penganut agama yang lain, ya jangan sakit hati. Memang kenyataannya kita nggak memakai ajaran mereka. Nah inilah baru fair. Penilaian kan baru fair ini kan. Iya. Jangan kok mau mengkafirkan, tapi kalau dikafirkan marah. Nah kalau kita suka mengkafirkan, kemudian ganti dikafirkan marah, ya ini malah memberikan suri tauladan yang nggak baik. Oh ternyata yang golongan gerombolan seperti itu pemarahan. Apakah itu tuntunan agamanya? Nah ini kan akhirnya kan malah merendahkan harkat dan martabatnya masing-masing agama manusianya ini. Nah terus tujuannya agama ini diturunkan tuh apa sih? Tujuan agama diturunkan itu, nah seringkali saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan agama itu untuk menyederhanakan dan untuk menyimpelkan hidupnya manusia. Ya, kenapa kok jadi mudah dan jadi sederhana? Karena di situ ada tuntunan-tuntunan, panduan-panduan hidup, juga ada peraturan-peraturan, sehingga membatasi gerak-gerik manusianya agar tidak terlampaui melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah ada peraturan-peraturan, sudah ada anjuran-anjuran, kemudian kita atau manusianya ini kan tidak perlu berrepot-repot, bersusah payah mencari aturan-aturan atau undang-undang. Sehingga di dalam hidupnya itu bisa langsung menjalani hidup dengan baik dan menjalani hidupnya dengan benar sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Ya contohnya kalau kita masuk ke hutan saja sudah. Coba kalau nggak ada pemandunya, bisa tersasar kemana-mana. Iya, nggak ada juru kuncinya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, inilah agama diciptakan untuk umat manusia itu, untuk mempermudah dan menyederhanakan hidup manusia, agar tidak terlalu repot menjalani hidup ini. Itu saja sebetulnya tujuannya. Tapi kok kan yang seperti Romo tadi bilang, Tuhan itu tunggal satu kan, Iya. satu-satu. Tapi kenapa setiap kitab diturunkan itu berbeda-beda penyebutan Tuhannya? Nah, kalau soal penyebutan nama Tuhan, kemudian tata cara beribadahnya di masing-masing agama, kenapa itu berbeda? Tuhan itu maha pandai, Tuhan itu maha bijaksana. Nah sekarang saya mau nanya, ya kan? Betul ini. Mau nanya, apakah agama itu diturunkan serta-merta dalam waktu dan tempat yang sama? Enggak. Kan tidak. Ikut perkembangan zaman. Ini loh, ikut perkembangan zaman ini loh. Jadi yang sebenarnya kalau kita mau berpikir logis, agama di muka bumi ini sebetulnya cuma satu, bukan banyak. Cuma satu. Cuma satu. Nah, menjadi seakan-akan menjadi banyak, ini karena munculnya agama itu ikut perubahan dan perkembangan zaman. Ya mungkin di zaman dulu masih belum ramai manusia atau jumlah penduduknya masih sedikit. Nah, kebijaksanaan sudah Tuhan tata aturan agama seperti ini, misalkan. Mungkin karena pabrik kain belum dibangun, pokoknya mau berkumpul.
mau ibadah bersama-sama sudah sah misalkan. Kemudian zamannya maju lagi, muncul agama yang lain lagi sebagai penyempurna agama yang terdahulu. Peradaban manusia juga ada perkembangan dan perubahan. Nah, ini sudah nggak sesuai lagi, zamannya maju lagi. Ya. Nah, terus yang terakhir agama Islam yang sudah disesuaikan dengan keadaan zaman ketika itu. Sehingga muncul yang namanya bagaimana menutup aurat yang bagus. Karena sudah mulai mengenal kain, mengenal penutup badan. Ya akan beda tata caranya kalau dibandingkan ratusan tahun sebelumnya atau ribuan tahun sebelumnya. Nah, dari agama yang pertama sampai agama yang terakhir ini ternyata sebetulnya penyempurnaan agama yang sudah yang terdahulu. Jadi diperbaiki lagi. Ya kayak semacam teknologi lah. Iya kan? Update terus kayak seperti itu sebetulnya. Makanya agama itu satu, tidak banyak. Jadi ibaratkan sebelum jadi kelapa, itu kan dari bunga kelapanya itu, manggarnya itu. Kemudian agak besar sedikit ada beluluknya atau kelapa muda yang agak kecil itu. Nah, kemudian kelapa mudanya jadi kelapa tua. Ini kan kelapa semua sebetulnya, proses. Jadi makanya yang paling terakhir, yang paling sempurna menurut eranya, menurut zamannya itu Islam. Ya, disitulah bisa dibilang Islam yang paling sempurna menurut perkembangan adanya agama-agama di muka bumi ini. Itu pun juga masih perlu pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Karena apa? Karena mengingat 1400-an tahun yang lalu, yang terakhir adanya agama penyempurna, agama Islam. Iya. Ya kan? Nah, kesesuaiannya yang seperti apa? Eranya seperti apa? Nah, ternyata di dalam ajaran keislaman itu kan memberikan intisari-intisari. Nah, intisari-intisari inilah sebetulnya yang bisa kita pakai selamanya. Contohnya tentang penanaman ketauhidan, tata cara beribadah, tata cara berbudi pekerti yang baik seperti apa. Intisarinya itu disampaikan. Nah, dan itu ditekankan untuk dipakai manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Nah, sudah ada penekanan-penekanan seperti itu saja loh ya. Termasuk harus amanah. Nah, itu kan termasuk penekanan-penekanan. Itu kadang-kala masih menjadikan umat sekarang ini gagal fokus, gagal paham. Kalau sudah bilang, ayo kita kembali ke Quran hadis permisalan, apapun kita harus meniru suri tauladan Rasulullah permisalan. Nah, ini dalam konteks yang berbeda memahaminya. Padahal sudah zamannya ini sudah berubah. Ya, contohnya kekonyolan-kekonyolan di dalam pelaksanaan dalam rangka kembali ke sunnah Rasul dan tuntunan ayat suci itu kadang-kala konyol juga. Ya, ada pembid'ahan karena tidak dilakukan oleh junjungan Nabi. Ya kan? Nah, itu kan akhirnya kan lucu dan konyol sebetulnya gitu. Melarang pakai smartphone. Ya kan? Karena dulu nggak ada smartphone. Apa-apa yang tidak ada dan tidak dicontohkan oleh baginda Rasul sudah dianggapnya perkara yang tidak baik, yang bid'ah. Nah, ini kan pemahaman yang terlalu dangkal. Padahal contoh dan suri tauladan yang ditampilkan
oleh baginda Rasul dulu itu kebanyakan situasional atau kondisional. Artinya disesuaikan dengan setting dan latarnya ketika itu terjadi. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Misalkan naik haji, naik onta, permisalan. Zaman dulu memang belum ada angkutan yang lain. Yang paling yang ada kalau nggak onta ya kuda. Lah coba sekarang ini mau kembali yang seperti itu. Indonesia nggak ada onta. Iya, Indonesia nggak ada onta. Tapi intisarinya adalah untuk sebuah perjalanan yang baik menuju ke Baitullah. Kan begitu sebetulnya. Nah, disinilah memerlukan akal sehat kita itu agar bisa apa yang kita yakini, agama kita yang kita imani ini semakin bermanfaat untuk diri kita. Berarti pada dasarnya nggak boleh merendahkan agama orang lain. Ya enggak boleh merendahkan agama orang lain, itu sama dengan merendahkan yang bikin agama. Yang bikin agama siapa? Iya. Tuhan juga. Beranikah merendahkan agama orang lain dan agama itu ternyata juga bikinan Tuhan, agama samawi, agama dari langit. Jadi artinya ketika kita berani merendahkan berarti ya harus berani bertanggung jawab, siap-siap kena laknat Tuhan, kan begitu loh logikanya itu. Enggak ada agama yang mengajarkan keburukan, itu enggak ada. Semua untuk tujuan kebaikan-kebaikan. Lah kalau sudah agama ada juga dari Tuhan, nah terus disuudoni, ya kan? Nah, disuudoni, diprasangkai yang tidak baik. Oh, ini agama ini mengajarkan kejelekan padahal dari Tuhan. Sama dengan suudon dengan Tuhan juga. Loh, kalau ada yang berani ya mbok silahkan. Iya. Tapi ya harus mau menerima resikonya juga. Makanya contoh-contoh yang mendolimi. Misalkan ada salah satu agama mendolimi orang-orang di penganut agama lain. Akhirnya apa? Ya kena laknat juga pada akhirnya. Iya kan? Tapi ini saya mau nanya. Nggak tahu ini konteksnya jauh atau enggak. Tapi gini, bagaimana ketika orang misalnya dari agama pindah ke agama, itu bagaimana tuh? Pindah ke agama lain gitu. Nah, itu kan urusan rasa. Nah, rasa itu apa yang ada di dalam hati kita juga tidak melepaskan akal sehat kita. Nah, ini perlu dibincangkan agar tuntas permasalahan ini. Ini yang pertama kan, bagaimana kalau dari satu agama ini pindah ke agama lain, ya kan? Nah, yang tidak kalah pentingnya, kenapa kok sampai pindah? Nah, ini kan gak kalah pentingnya. Nah, kalau sudah masalah perpindahan agama, mu'alaf atau mungkin murtad ya, mu'alaf atau murtad yang dari Islam, keluar masuknya penganut muslim. Apakah itu diperbolehkan? Kalau kita mengingat bahwa agama itu semua bikinan Tuhan dan Tuhan itu satu. Sebetulnya urusan murtad dan mu'alaf itu nggak perlu diperdebatkan. Ya kan? Karena ini urusan rasa, urusan hati. Urusan pribadi masing-masing manusia lebih suka atau lebih nyaman di mana. Privasi ya, Mas. Privasi seorang manusia, karena ini urusan manusia dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya juga, pertama tidak perlu diperdebatkan, yang kedua tidak perlu dipersengketakan, gak perlu juga diancam-ancam. Ya, karena apa? Saya nanya sekarang, manusia itu apa bisa bikin rasa? Enggak bisa. Enggak bisa. Lah kalau memang rasa itu juga yang menghadirkan rasa itu juga Tuhan itu sendiri. Terus kenapa kita sebagai sesama manusia kok segampangnya itu kita menghakimi orang dengan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Pada akhirnya kita sama juga dengan berani melawan kehendak Tuhan.
Jadi artinya masalah keluar masuk agama tertentu itu hal yang biasa, yang merupakan ranah privasi manusianya. Kalau ada ini, itu, ancaman ini dan segala macam, nah ini saya kira ada kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin untuk menambah kekuatan daya sebuah komunitas, sebuah kelompok yang besar, nah itu arahnya kan nanti kan sudah beda. Iya, iya. Entah nanti urusan politik, entah urusan perutnya masing-masing. Nah ini yang nggak perlu dibincangkan di sini, tapi yang jelas sebetulnya urusan keluar masuk di salah satu agama itu perkara yang biasa. Tapi yang jelas di agama apapun yang diyakininya masing-masing itu kan harus dengan kesungguhan, Iya. dengan keyakinan dan keimanan yang mapan. Itu saja sudah. Nah, untuk apa juga kita menganut agama tertentu? Pada akhirnya cuma pengakuan saja. Misalnya hanya KTP-nya saja yang tertulis bahwa kita termasuk di agama itu. Tapi kelakuannya kayak melebihi orang yang nggak beragama bagaimana? Nah, ini kan perlu kita cermati juga. Malah kadang-kadang itu orang yang notabene beragama dan nampak sangat amat religius, tapi kelakuannya kayak orang nggak beragama. Nah, ini kan ya repot kan? Iya. Makanya janganlah kita ini mempersempit pola pikir kita sendiri. Nah, kita open mind, open heart. Pikiran kita buka seluas mungkin. Akan gampang mendapatkan pencerahan-pencerahan yang berdasarkan dari akal sehat kita. Hati juga kita open heart. Hati kita buka selebar-lebarnya. Sehingga tidak ada kesempitan-kesempitan dalam merasakan sesuatu itu, sehingga tidak lepas dari kebenaran yang bersumberkan dari kolbu kita. Hati ini kalau sudah ada iri, dengki, dan tetek bengeknya, ini jadi rusak manusia itu. Iya. Apalagi yang ada kaitannya dengan ini tadi. Saya mau nanya tentang kebanyakan yang saya dengar, kita nggak boleh takut apa-apa, hanya takut kepada Tuhan. Kayak gitu. Sedangkan kalau konsep menurut saya tuh, kalau kita takut sama Tuhan kan berarti nggak wajar kita takut sama Tuhan. Sedangkan kita harus mencintainya kan. Iya, memang pada hakikatnya kita harus mencintai. Nah, soal cinta mencinta itu sudah pernah saya bincangkan di awal-awal. Apa arti cinta yang sebenarnya? Sudah, yang jelas cinta itu sebuah hubungan yang tidak ada putusnya. Itulah cinta. Cinta yang sebenar-benarnya itu tidak ada putusnya. Itu istilah cinta. Nah, kemudian tadi masalah apa tadi? Kok takut? Nah, masalah takut. Istilah takut itu sebetulnya bukan takut kepada Tuhan yang harus kita hadirkan. Artinya kita sebetulnya tidak boleh takut dengan Tuhan. Nah, kalau takut kapan ketemunya? Iya kan? Nggak akan ketemu. Nah, misalkan bagaimana untuk bertemu Tuhan, ya nanti di pembahasan yang lain saja. Karena itu harus memerlukan pembahasan yang khusus. Katanya bagaimana ketemu Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan itu kan banyak tema-tema atau banyak yang dibincangkan orang-orang itu kan banyak yang mengarah ke situ. Urusan dengan bagaimana cara bertemu Tuhan itu di sesi yang lain saja. Nah, yang jelas urusan takut itu yang ditekankan, masalah takut itu bukan takut kepada Tuhannya, itu bukan. Tapi kita harus takut kepada hal-hal yang dilarang dilakukan oleh manusia, dan larangan itu berasal dari Tuhan. Begitu loh sebetulnya. Jangan sampai kita melanggar. Jadi jangan sampai kita harus takut aturannya itu harus kita takuti. Khususnya yang mengikat atau yang mengatur tentang hidup manusia ini, agar hidup kita ini sesuai dengan harapan Tuhan, kan begitu. Jadi nggak serta-merta kita harus takut dengan Tuhan, terus kita takut betulan. Nah, kalau takut betulan,
ibadah kita pun juga jong. Iya, karena cinta itu kan murni. Ya iya. Nah, Kalau sholat karena takut bagaimana? Iya, Ya itu kan nggak bagaimana? bisa maksimal, ikhlasnya tidak ada. hmm, Jadi tidak boleh kita takut dengan Tuhan, itu nggak boleh. Nah, kalau tuntunan yang kita tidak boleh melakukannya, ya kita takut betulan jangan sampai melakukannya. oh iya iya iya. Seperti itu saja sebetulnya. Ya misalkan saya ini takut sama kamu, misalnya. Nah kalau takut bagaimana bisa berhadapan seperti ini kan? Iya iya iya. Nah, dari jauh aja, oh itu takut saya sama itu. Ya akhirnya nggak akan ketemu. Nah pada akhirnya hubungan manusianya tidak lebih seperti hubungan manusia dengan hantu kalau demikian, kalau manusia harus takut. Yang misalkan manusianya biasanya takut dengan hantu, ya belum ketemu hantu sudah pergi duluan. Jadi konsep atau istilah takut ini bukan takut kepada Tuhan, bukan. Tapi sekali lagi adalah takut melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin ini dulu saja sudah. Mungkin penjelasan detail-detailnya, ayo kita bincangkan lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan ini tadi tidak menyinggung pihak lain, hanya cuap-cuap untuk menggugah kita berpikir positif saja. Jadi nggak ada tujuannya tidak baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah kalau ada kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf pada siapapun yang ikut nimbrung melihat dan mendengarkan obrolan konyol kita ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin.